Bab 29, Satu pukulan. Chuyuan mencibir, namun, dia tidak membantah kata-kata Huyan Lanruo. Sebaliknya, nada dan sikapnya berbicara tentang sikapnya. Nili tidak memiliki reaksi apapun. Tidak peduli apakah itu pujian Huyan Lanruo atau penghinaan Chuyuan. Kata-kata mereka tidak dapat memengaruhinya sedikitpun. Setelah kelahiran kembali, Nili tidak bisa diganggu dengan orang keji seperti Chuyuan, karena Chuyuan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Chuyuan, bagaimana dengan sikapmu? Bentak Huyan Lanruo. Mengerutkan alisnya, saya tertawa karena saya tidak tahu sup lezat yang diberikan anak nakal ini kepada Anda dan Anda benar-benar berpikir bahwa dia jenius. Seseorang dengan hanya ranah jiwa merah. Prestasi apa yang bisa dia miliki di masa depan? Sampah seperti ini tidak cocok untuk diasosiasikan dengan kita. Chuyuan mencibir. Hubungannya dengan saudara laki-laki Shen Yue, Shen Fei tidak buruk, apalagi dia tidak senang dengan Nili. Kamu keterlaluan, seru Ye Ziyun merajut alisnya, merasa marah pada Nili. Meskipun Nili sedikit menyebalkan, dia percaya bahwa Nili benar-benar nyata. Namun, Nili terlalu rendah hati. Oleh karena itu, banyak orang tidak tahu bakat Nili. Tatapan Nili berubah sedikit dingin. Meskipun dia tidak menempatkan Chuyuan di matanya, itulah sebabnya dia malas untuk peduli tentang Chuyuan. Itu tidak berarti dia akan mentolerir seorang badut menari-nari di depannya. Chuyuan, bakatmu sepertinya tidak lebih baik. Kamu lebih tua dari Nili 3 tahun, namun, kamu hanya di peringkat perunggu bintang 3 dan kamu masih memiliki pipi untuk berkomentar. Huyan Lanruo tertawa. Ada banyak bangsawan yang sudah mendekati peringkat perak, dan Chuyuan masih tetap di peringkat perunggu bintang 3. Mendengar kata-kata Huyan Lanruo, Chuyuan merasa sedikit malu. Di antara teman-temannya, bakatnya tidak dianggap sebagai yang terburuk, namun, dia tidak bekerja keras. Membenamkan dirinya menjadi wanita setiap hari, tentu saja. Dia tidak memiliki mood untuk berlatih, itulah sebabnya dia tetap sebagai peringkat perunggu bintang 3. Jadi apa? Setidaknya aku memiliki ranah jiwa kuning. Jika saya harus bekerja sedikit keras, menembus peringkat perak tidaklah sulit. Sedangkan untuk dia, saya perkirakan dia akan tetap berada di peringkat perunggu bintang 1 seumur hidupnya. Chuyuan membantah sambil mengejek Nili tanpa ampun. Karena keheningan Nili, Chuyuan percaya bahwa dia pasti takut. Orang-orang seperti Nili hanya memiliki ketampanan dan kata-kata berbunga-bunga untuk membujuk orang lain. Bagaimana dia bisa punya bakat? Ranah jiwa merah hanyalah sampah. Mata tajam Nili menyapu Chuyuan dan dia dengan acuh tak acuh tertawa. Kalau begitu, aku akan menantangmu di sini. Siapapun yang kalah harus meniru seekor anjing dan merangkak 3 putaran. Bagaimana dengan itu? Setelah mendengar kata-kata Nili, Ye Ziyun dengan cemas menarik Nili. Ada apa dengan Nili? Dia benar-benar ingin menantang Chuyuan? Nili bahkan belum perunggu bintang 1 dan Chuyuan sudah peringkat perunggu bintang 3. Celah semacam ini seperti langit dan bumi. Sangat tidak mungkin untuk menerobos. Melihat ekspresi cemas Ye Ziyun, Nili merasakan hatinya hangat karena Ye Ziyun masih sangat memperhatikannya. Setelah Huyan Lanruo merasa tertegun dengan pidato Nili, matanya menatap tajam ke arah Nili karena Nili tampaknya bukan orang yang gegabah. Mendengar kata-kata Nili, Chuyuan membeku sesaat lalu dengan panik tertawa. Apa yang baru saja saya dengar? Anda benar-benar ingin menantang saya? Haha, ini lelucon terlucu yang pernah saya dengar. Dia baru meraih peringkat perunggu bintang 1, namun dia benar-benar ingin menantangku. Kurang ajar, Nili. Jangan gegabah, Ye Ziyun memohon, berpikir bahwa Nili secara tidak rasional menantang Chuyuan setelah marah dengan ejekan Chuyuan. Bahkan jika aku tidak menggunakan kekuatan jiwaku, dengan kekuatan fisikku saja aku dapat mengalahkanmu. Chuyuan dengan sombong tertawa. Kekuatan fisiknya sendiri sudah pangkat perunggu bintang 1. Nah, kalau kamu takut, belum terlambat untuk menarik kembali kata-katamu. Nili menggerakkan jarinya, mengeluarkan suara ledakan dari sendi jarinya yang retak. Dia dengan acuh tak acuh memandang Chuyuan dan berkata, jika sampah seperti kamu terus menari-nari di wajah saya setiap hari, maka saya akan sibuk. Karena kamu tidak punya mata. Aku harus bertindak untuk mengajari kalian bahwa ada beberapa orang yang tidak pernah bisa membuatmu tersinggung.
Setelah berbicara, tatapan Nili menyapu Shen Yue dan kelompoknya. Ekspresi wajah Choyuan menjadi gelap. Dia menatap tajam ke arah Nili dan berkata, "Kamu yang memintanya." Chen Linjian juga terkejut, meskipun Nili sangat berpengetahuan. Budidayanya belum mencapai peringkat perunggu bintang 1. Bagaimana dia bisa menang melawan Choyuan? Seperti kata Chuan, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya, dia dapat dengan mudah menghancurkan Nili. Tapi Nili bukanlah tipe orang yang gegabah. Chen Linjian tidak bisa menahan rasa penasaran di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya pada para pengamat di sekitarnya untuk menjauh. Yakinlah, sebagai laki-laki Anda, jika saya tidak bisa mengatasi situasi seperti ini, maka saya mungkin lebih baik bunuh diri. Nili tertawa saat melihat ekspresi cemas Ye Ziyun di sampingnya. "Kamu?" Wajah Ye Ziyun tiba-tiba memerah. Dia menginjak kakinya ke tanah. Nili orang ini terlalu menyebalkan. Dia hanya menunjukkan perhatiannya padanya sebagai teman. Tapi tidak pernah menyangka bahwa Nili akan menjadi fase ini yang menyebabkan dia marah di dalam hatinya. Biarkan saja Choyuan mengalahkan Nili. Melihat ekspresi marah Ye Ziyun, Guyan Landuo tersenyum tipis pada Nili. Nili bukanlah sepotong kayu yang membosankan dan sepertinya tahu bagaimana memprovokasi hati seorang gadis. Tapi karena barusan Nili bersikap dingin padanya, apakah dia tidak cukup menawan? Karena dia merasa, dengan kecantikannya, dia bisa dengan mudah membuat bocah lelaki seperti dia jatuh cinta padanya. Oleh karena itu, dia merasa lebih tertarik pada Nili. Orang-orang di sekitarnya pindah, memberi Nili dan Choyuan beberapa ruang. Melihat adegan ini, mata Chuan bersinar dengan dingin. Nili benar-benar berani untuk menantangnya, dia hanya mencari kematiannya sendiri. Dia berbicara dengan Shen Fei beberapa kali. Jika diberi kesempatan, dia pasti akan membunuh Nili. Namun, tidak tahu mengapa ketika dia melihat tampilan meyakinkan dari Nili, hatinya terasa tidak nyaman. Akankah Chuan kalah? Itu adalah hal yang mustahil. Semua orang di sini tahu bahwa kekuatan jiwa Chuan telah mencapai peringkat perunggu bintang 3. Meskipun kekuatan jiwa Nili hanya 88 dan kekuatan fisiknya hanya sekitar 50. Nili memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap kekuatan jiwa dan kekuatan fisik. Nili mengoperasikan kekuatan jiwanya untuk memperkuat tubuh fisiknya. Otot-otot di tubuhnya mulai memompa. Meskipun otot yang dipompa di tubuh Nili tidak jelas, mereka mengandung kekuatan ledakan. "Aku akan memberimu 3 gerakan. Jangan sampai kau mengatakan bahwa aku menindas yang muda," kata Chuan. Meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dia dengan bangga menatap Nili dengan matanya menunjukkan sedikit penghinaan. "Baik," kata Nili saat dia tiba-tiba berakselerasi. Dia menyerang ke arah Chen Yue, bersiap untuk menggunakan serangan siku di perut Choyuan. "Pukulan pidi semacam ini, menurutmu kita bermain-main dengan keluarga?" Choyuan tertawa mengejek. Melihat siku Nili hendak menyerang perutnya, dia menyapu tangannya dan menjaga jarak tertentu dengan Nili. Dalam pandangan Choyuan, siku Nili bahkan tidak akan bisa mendarat di tubuhnya. Namun, saat ini, sudut bibir Nili sedikit terangkat. Choyuan terlalu sombong. Nili tiba-tiba mempercepat, sikunya berubah menjadi kepalan tangan dan dalam sekejap, ia membombardir perut Choyuan. Karena Chuan terlahir dari keluarga bangsawan, langkahnya dangkal. Jelas bahwa Chuan tidak memiliki banyak pengalaman bertarung. Meskipun kekuatan fisiknya telah mencapai peringkat perunggu bintang 1, terlihat jelas bahwa itu diperoleh dari mengonsumsi ramuan. Nili hanya perlu menggunakan sedikit trik bertarung dan dia dapat dengan mudah membanjiri Chuan. Hanya pada level ini, bukankah mempermainkanmu sampai mati itu sederhana? Dan saya bahkan menyiapkan begitu banyak metode cadangan juga, tapi ternyata mereka bahkan tidak perlu digunakan pada Anda. Ketika dia membombardir perut Choyuan, otot di lengan Nili menegang. Orang bisa melihat betapa mengerikan ledakan kekuatan dari tinju Nili. Ekspresi puas di wajah Chuan tiba-tiba membeku. Dia mencengkeram perutnya seperti udang, melengkungkan punggungnya sambil jatuh ke tanah. Tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti saat suara muntah terdengar darinya. Pukulan dari Nili hanya ingin mengubah ususnya keluar. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Choyuan adalah spiritualis iblis peringkat perunggu bintang 3.
Hanya tubuh fisiknya saja yang telah mencapai peringkat perunggu bintang 1, tapi dia benar-benar dikalahkan dari tinju Nili. Apakah Choi Yuan terlalu meremehkan lawannya? Membiarkan Nili mengambil keuntungan? Ini tidak benar. Berdasarkan kekuatan fisik saja, bahkan jika tinju Nili mendarat di perut Choi Yuan, dia seharusnya tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Choi Yuan. Celah kekuasaan terlalu lebar. Apa si Taoshan ini? Choi Yuan benar-benar dipukuli dengan satu pukulan. Pada saat ini, semua orang mencapai pemahaman. Nili harus menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan fisiknya seharusnya sudah mencapai peringkat perunggu bintang 1, bukan? Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Nili sebenarnya belum melangkah ke peringkat perunggu bintang 1, tetapi kendali atas kekuatannya tidak dapat dibayangkan orang lain. Saat dia menggunakan tinjunya, dia memfokuskan semua kekuatannya pada tinjunya. Selanjutnya, tempat dia menyerang adalah tempat terlemah di pinggang Choi Yuan. Syukurlah pukulan itu tidak melumpuhkan Choi Yuan. Dalam hal mengendalikan kekuatan, Nili pasti seorang master. Jangankan tubuh fisik peringkat perunggu bintang 1 Choi Yuan, bahkan jika peringkat perunggu bintang 5 atau bahkan peringkat perak akan mendapatkan pukulan dari Nili saat ini, mereka juga akan berguling-guling di lantai. Orang yang hanya tahu bagaimana menghadapi head-to-head berdasarkan kekuatan seseorang, dalam pandangan Nili, tidak berbeda dari manusia primitif. Mata jernih Ye Ziyun menunjukkan keterkejutan yang dalam. Pukulan Nili membawa Choi Yuan ke tanah. Orang hanya bisa membayangkan riak yang disebabkan dalam pikiran gadis muda ini. Nili bahkan belum memiliki peringkat perunggu bintang 1. Bagaimana dia berhasil melakukannya? Ye Ziyun sekarang menyadari bahwa dia selalu meremehkan kekuatan Nili. Huyan Landuo memandang Nili dengan cara yang menarik. Kekuatan yang telah ditunjukkan Nili juga menyebabkan dia terkejut, tetapi pada saat yang sama, itu juga membuat minatnya terhadap Nili semakin dalam. Menarik, gumam Chen Linjian, mengamati Nili dengan penuh minat. Choi Yuan berguling-guling di tanah untuk waktu yang lama. Tidak bisa bangun. Sebagai anggota bangsawan, sejak kapan dia pernah dipukuli dengan begitu kejam? Dia berpikir bahwa kekuatannya jauh di atas Nili dan dia akan menghina dia sepenuhnya. Itulah sebabnya dia berkata dia akan memberikan Nili 3 gerakan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah satu pukulan, dia sudah jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Ususnya berantakan dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Jika dia tidak dengan paksa menahannya, dia takut dia sudah pingsan. Pada saat ini, Nili memandang Choi Yuan di tanah dengan tampilan tidak berbahaya dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan saya 3 gerakan. Ini baru langkah pertama, masih ada 2 lagi yang tersisa." Mendengar kata-kata Nili, mata Choi Yuan, yang saat ini menahan rasa sakit dan mencoba untuk berdiri, menjadi hitam. *CK, apakah dia punya kemanusiaan? Langkah sebelumnya sudah mengambil setengah dari hidupnya dan Nili benar-benar ingin aku memberinya 2 gerakan lagi?